Gak enak banget suaranya. Bokeh. Duh, ini yang salah suara pak gitarnya ya. Suara gue gak enak banget sih. Oke. Nah itu benar sih. Lagi ya. Oke. Nah iya ya. Suara siapa tuh ya? Ya Allah, pause dulu dong. Oh iya, dulu dong. Aduh, bener-bener Masih nih kayaknya. salah Oh tadi. gitu ya, bener gimana sih Kak Tiwi? Nggak bisa main ya? Kagak bisa. Nih. Ya. Oke. Sama. Iya ya sama aja ya. By the way, Kak Apa? Tiwi mau ngapain nih? Saya. Mm-mm. Kami mau ngapain ya? Iya. Enggak nih. Aku mau ini isi acara podcast. Cuma aku Podcast. nggak tahu pembawa acara yang mana. Oh gitu. Katanya namanya bro sis, bro Oh. dan sister. Jadi aku nggak ngeliat ada bro Oh. sister di sini. Ini saya nih. Oke, ini bro, sisnya Iya. mana? Ini brosis. Jadi emang namanya brosis. Bukan brother sister. Bukan satu orang. Bro dan sis digabung jadi brosis. Berarti bisa gini, bisa gini. Oh bisa dong, tergantung kondisi. iya. Berarti kita podcast hari ini nih. Asik. Kita Kayak langsung. kita mulai aja. Kamu tidak bersilakan saya masuk. Oh silakan duduk. masuk, Oke. silakan duduk. Terima kasih. Iya. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis di podcast BPJS Kesehatan. Gimana kabar Sobat semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah Sobat Podcast, kali ini saya mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu public figure yang lagunya tuh pasti dulunya hits banget dan udah teman-teman tahu semua lah. Yang kayak gini nih, yang oke. Nah gitu ya. Oke gitu. Atau malu-malu dong. Nah gitu ya. Sisanya saya lupa. Itu perut apa lontong? Nah, kenapa jadi lontong ini? Oh ternyata ini adalah Ini mie. hijau. Langsung saja kita sambut Kak Tiwi Titu. Yeay. Aduh, wah tos dulu nih sesama alumni Unpad. Iya. Gimana sehat Kak Tiwi? Alhamdulillah harus sehat dong. Alhamdulillah. Kamu gimana? Alhamdulillah sehat. Sis? Apalagi kalau lihat Kak Tiwi makin sehat saya. Masa sih? Iya, saya seger terus kelihatannya Ya nih. ampun, terima kasih loh. Iya. Makanya saya pakai baju hijau nih, mirip kayak BPJS Kesehatan. Oh iya, mirip ya. Cocok bajunya ya. Ya pas. Iya, mirip. Agak matching-matching dikit lah ya. Ini enaknya sama apa nih? Kakak, Mbak, Beb, Ayang. Oh, ya kejauhan ya. Kalau ayang tuh kayak terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Iya, Nanti jadi saya ngarep nantinya ya. kalau teteh boleh, neng boleh. Teteh aja. Saya manggilnya mungkin biar enak teteh aja ya. Ya, sok mangga. Karena kita sama-sama sadulur. Mohon. Mohon. Aduh. Dari sini. Ini Tahu. keluarga sehat semua ya, Teh? Keluarga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anak-anak sehat juga. Lagi asik-asik tumbuh kembang anak ya sekarang ya. Benar, itu yang paling kecil masih 19 bulan jadi Oh. lagi lucu-lucunya. Waduh, lagi gemes-gemesnya itu ya biasanya ya. Aduh. Nah, ngomong-ngomong Teh Tiwi ini kan kita kenal ya, sudah sebagai public figure sejak lama ya. Dan juga dulu pernah ikut ajang pencarian bakat. Benar. Nah, AFI ya? Ya. Audisi pelawak. Oh, bukan ya, Itu bukan Afi, ya. Afi. AFI beda lagi ya, beda pronounce-nya ya. Akademi Pertanian. Akademi Pertanian. Oke, Fantasi oke. Indosiar. Akademi Fantasi Indosiar. Iya. Season berapa itu? Kalau secara tahun di 2005, tapi Hmm. kalau secara angkatan kita keempat. Oh Season iya. keempat. Itu kan Teh Tiwi itu dulu masuk sampai kalau nggak salah 6 besar ya? Iya, 6 besar. Pas mau ke 5 besarnya aku Hmm. langsung eliminasi. Itu eliminasi. Tapi orang tuh dulu kenalnya itu, ya di zaman itu tuh itu Teh Tiwi sama Bojes. Itu kayaknya bikin saya bertahan di 6 besar ya. Oh iya. Share-nya Oh, bagus. gitu. Oh iya langsung itu ratingnya bagus gara-gara sama Bojes ya. Enggak sih, itu emang di asrama yang paling deket tuh sama aku sebetulnya memang Bojes. Oh berarti bestie ya. Terus jodoh-jodohin. Iya sama iya. Orang tuh netizen. nge-shipperin. Dulu tuh di tabloid di mana-mana tuh kalau saya lihat orang-orang nge-shipperinnya Tiwi Bojes gitu. Boti dulu. Boti ya benar. Istilahnya tuh udah lama banget tuh, Boti gitu. Masih komunikasi sama Bojes? Kalau Bojes terakhir ketemu itu pas lagi ada reuni AFI tahun ini, beberapa bulan yang lalu, terus pada ada reuni AFI ketemu. Berarti ketemu teman-teman AFI yang lain ya? Ya benar. Nah itu kalau Teh Tiwi sendiri ini apakah di AFI ini baru pertama kalinya masuk dunia entertainment atau sebelumnya sudah pernah? Kalau AFI itu baru pertama kalinya, tapi sebelumnya memang sudah suka nyanyi tuh dari kecil. Jadi sempat ikutan ngeband dulu, terus tiba-tiba didaftarin sama temen nih, temen untuk ikutan AFI. Alhamdulillah emang rezekinya di situ. Iya. Masuk, bisa jadi salah satu 12 akademia, terus akhirnya gabung di Titu sama Tika. Oh sama Tika akhirnya Iya. bikin sendiri ya? Iya.
Nah, kalau untuk ini sekarang nih, Apa? sehari-hari sibuk ngapain sekarang nih? Sehari-hari sebagai ibu Hmm. pasti lagi sibuk untuk melihat tumbuh kembang Iya, anak, ya, terus seru itu ya. juga iya lagi mengurus rumah juga, Oh iya, suami dan segala macam. Terus on air masih? off air, Oh, off air sekarang ya? off air. Udah Kebanyakan jarang off on air air. kalau Oh, banyakan off air. lebih banyak. Oh iya iya. Jangan. Katanya segitu ya? Kalau off air alhamdulillah masih gitu. Dari yang pas pandemi itu tuh, Hmm. sebelum pandemi udah sempat nyanyi tetap. Cuma Hmm. setelah pandemi ini akhirnya aku coba untuk MC juga. Hmm. Terus acting juga Hmm. gitu. Dan sekarang alhamdulillah lagi ada bisnis kecil-kecilan. Nah, betul. Nah. Saya juga tentunya kan penasaran sama Teh Tiwi nih, saya kepoin nih IG-nya dan lain-lain. Lagi juga buka bisnis Follow juga ya. nggak kepo mulu? Wih, follow dong. Tapi aneh, ih bener. Lihat aja ntar. Iya. Nanti lihat punya teman saya tapi. Nah, katanya juga lagi ngembangin bisnis ya. Iya. Nah, saya tebak nih, bisnisnya namanya kalau nggak salah Titu. Betul. Titu tea ya, glitter Iya. tea ya. Betul. Itu gimana sih? Kalau glitter T2 ini memang itu adalah bisa dibilang bisnis pertama aku. Kalau Tika kan sebelumnya memang udah ada bisnis tapi lebih ke fashion kan. Oh iya. Untuk bisnis F&B ini bisnis pertama Tika. Kita awalnya tuh karena memang belajar dari pandemi kemarin, sektor untuk entertainer itu yang paling sangat dikunci. Iya, kena banget ya di situ ya. Kalau nyanyi, karena kan kalau nyanyi walaupun memang ada online lewat Zoom gitu, tapi kan nyanyi itu itu hanya beberapa penyanyi aja yang bisa. Tapi kan kalau semuanya kita adalah pekerjaan kita itu yang mendatangkan masa, ya kan gitu. Jadi itu yang paling harus dikunci banget. Nah itu kita kayak aku tuh ngerasa, aduh ya ampun nih. Aku gak ada bisnis apapun. Iya. Akhirnya aku ya itu merambah dari MC juga, aku acting akhirnya mencoba juga ya. Kayaknya seru ya kalau punya bisnis gitu. Tapi bisnis aku butuh partner. Aku belum berani untuk punya sendiri. Akhirnya pas sama Tika itu sama bestinya lah ya. Kita sama-sama suka produk teh. Dan akhirnya ketemu sama temen juga yang kebetulan anak Kavi juga. Dia emang udah punya basic mengembangkan bisnis dari segi F&B dan juga minuman. Akhirnya kita aku sama Tika tuh yang tester coba-coba dulu semua ya gitu, akhirnya menemukan ini kurang apa, ini udah pas belum, udah pas kunci, menemukan lagi semua yang lain. Akhirnya udah nih terbentuklah si Titu glitter tea. Nah, berarti kalau ketika bikin program usaha bisnis itu sistemnya kemitraan atau gimana? Kemitraan. Jadi aku dan Tika memang pengen mengajak orang-orang yang pengen coba berbisnis tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Oh, nah tadi kan bicara tentang kepadatan nih. Otomatis kan Kak Titu ini pasti sibuk dan juga Kak Tiwinya sendiri juga selain ngurus rumah tangga juga masih ada off air ya. Berarti kan rutinitasnya tuh padat banget nih. Pernah nggak sih ngerasa kayak burnout, kayak stres gitu karena secara fisik lelah, mental, emosionalnya juga mungkin keganggu mungkin gara-gara lagi banyak masalah gitu. Ini pernah nggak merasakan hal seperti itu? Kalau untuk kegiatan biasanya sih karena lebih ke bosan kali ya rutinitasnya itu aja. Gitu. Makanya kalau dulu nyanyi tuh kayaknya bosan dengan rutinitas airport, hotel, venue. Karena tempatnya gitu-gitu aja ya. Terus airport lagi, terus rumah. Nah dan di rumah juga kadang-kadang nyampe rumah yang biasanya pengen istirahat tuh pasti nggak bisa ya, karena kan ada anak yang pengen. Lagi aktif-aktifnya ya anak-anak itu ya. Terus juga kalau yang aku ngerasa banget sih waktu mungkin pas melahirkan ya. Yang aku pikir tuh kayak baby blues. Oh iya itu istilahnya baby blues tuh ya. Itu hampir sempat. Stres ya saat itu ya. Iya, karena kan pertama waktu yang paling terasa tuh pas anak pertama ya. Itu pertama kalinya ngerasa melahirkan, tapi kadang aku nggak ngerti ya. Aku pikir itu hanya isapan jempol semata, tapi ternyata ketika aku merasakan, kok aku ngerasa kayak ada yang nggak beres ya di ini aku tuh gitu. Kayak misalnya yang biasanya jadi yang super diperhatiin, tiba-tiba harus membagi perhatian. Kadang-kadang malah jadi saingan nih sama anakku sendiri. Iya, benar lucu ya. Harusnya kan saingan sama jadi perhatian suami itu dibagi akhirnya ya. Iya, gitu. Terus kalau pas nengok semuanya kok perhatiannya ke anak, bukan ke kita lagi ya. Gitu. Mungkin waktu itu lagi ada beberapa masalah yang buat aku kayak bikin aku juga secara mental kayak lebih banyak ngedropnya. Iya, lebih ngedrop ya. Dan akhirnya dari situ sih aku lebih
coba untuk terbuka, itu nangis gerung-gerungan sempet tuh. Sekarang ini kayak mikir lagi, kok dulu aku bisa kayak gitu ya? Bisa ini bisa Harusnya kan nangis tiba-tiba nangis gogoakan kalau bahasa Sundanya ya, nangis gogoakan. iya bener, nggak ada angin, nggak ada hujan, pengennya nangis gitu. Oh, iya Kayak iya. meratapi diri sendiri Oh gitu. ya, feeling blue. Bener. Nah, terus bagaimana nih waktu itu Kak Tiwi ya, Teh Tiwi mengatasinya nih? Apakah pakai bantuan profesional atau sendiri aja? Kalau untuk bantuan profesional sih kayaknya waktu itu belum ya. Belum ya. Belum. Jadi aku lebih sharing dan coba untuk ngajak orang untuk berbicara dan juga mendengarkan aku. Aku butuh untuk didengarkan sih. Berarti sebenarnya. dukungan orang terdekat juga penting ya di situ Wajib sih tuh. kalau buat aku. Jadi tuh banyak bicara, banyak sharing sama. Jadi mungkin ada beberapa yang aku tuh waktu keadaan lagi kayak itu aku cuma bicara dengan beberapa orang aja. Oh, yang dipercaya ya? Iya, karena masalahnya ketika kita lagi merasakan sesuatu, ketika kita lagi sharing apa yang kita rasakan, kita tuh paling sebel kalau dibilang apaan sih cuma gitu doang. Nah, itu tuh aduh big no deh gitu. Karena tiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang mungkin hal yang ringan ini menurut orang lain biasa aja. Iya. Buat kita tuh ya beda gitu, berat gitu. Iya, at least didengarkan lah ini kayak gimana. Dan kalau bisa ketika memang apa ya, dari pihak pendamping kita pun suami terus juga orang tua kalau bisa maksudnya selalu mensupport ya. kitanya gitu. Betul. Nah, dukungan kayak gimana nih yang paling terasa atau berkesan? Yang paling terasa banget sih waktu itu apa ya? Ketika bisa berbagi peran. Bisa membantu. Penting ini. Iya, bisa membantu. Maksudnya secara badan pun aku udah terbiasa yang namanya begadang. Tapi ngurus anak tuh beda. Iya. Begadang itu beda. Gak cuma sekedar begadang biasa ya kalau ngurus anak tuh ya. Enggak. Itu berbeda. Aku ngerasa fatigue gitu. Tapi ketika memang suami bisa membantu, ketika aku tahu dia harus bekerja paginya gitu. Tapi kan maksudnya at least dia bangunin kita lah, kita bantuin kita bangun. Minimal bersama-sama lah gitu ya. Berbagi kesusahan. Benar, ada orang yang memang bisa diajak untuk bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan. Gitu. Oh gitu. Nah, nih ngomong-ngomong nih, otomatis kan yang dialami oleh Teh Tiwi ini pasti kategorinya kan bisa dikatakan mungkin ada mental health issue waktu itu ya, mental health issue. Nah, saat ini kan masih banyak orang yang masih malu tuh. Kadang-kadang kan ada kesehatan mental itu harus dikonsultasikan ya, Teh Tiwi ya. Nah, padahal kan sebenarnya itu kadang-kadang untuk kita berkonsultasi dengan dokter itu takut dikira kurang iman lah, cari perhatian lah, kadang-kadang dikira kesurupan lah, ya kan, dan sebagainya. Padahal itu kan penting ya. Kadang-kadang kan bener kata Teh Tiwi, ada satu hal yang sebenarnya nggak berat buat orang lain, tapi buat kita tuh berat, benar. Nah ini kan sakit ini kan gak cuma kondisi fisik, kondisi mental dan bisa sakit juga. Nah menurut Teh Tiwi nih, gimana caranya nih, seandainya ada kondisi orang yang mengalami mental health-nya yang cukup berat gini, meyakinkan mereka untuk mau pergi ke dokter gitu. Kalau menurut aku ya, jika memang tidak merasa tidak ada yang beres nih sama sesuatu yang diri kita lah gitu. Iya. Lebih baik kita pasti ke dokter dong. Iya, sakit, demam, pas segala macam. Kalau bisa itu 3 hari demam nggak turun-turun kita pergi ke dokter. Betul. Maksudnya itu yang secara kasat mata terlihat. Kita berasa. Orang lain juga ngelihat. Cuma kan kalau misalnya memang untuk mental yang sudah sakit atau kita merasa mental kita sedang tidak oke nih sekarang gitu. Ada baiknya memang pergi ke dokter kejiwaan khususnya ya, psikiater. Ya, karena memang kita tidak bisa mendiagnosis diri kita sendiri kan kadang-kadang kalau sekarang nih commonly ya kayak aduh, aku tuh orangnya OCD, nggak bisa kalau gini. Men, itu OCD tuh bukan hanya sekedar kayak ini ya apa segala macam. Iya, harus itu perfect gitu nggak gitu cuma sekedar itu ya. Enggak, karena itu bisa juga memang dia orang senang rapih. Betul. Kalau yang namanya OCD itu dia juga sangat merasa terganggu dengan hal yang mungkin menurutnya tidak rapih gitu ya. Itu udah bikin panik dan orang udah bisa bikin panik attack sampai apa segala macam. Ya, itu wajib dikonsultasikan. Apakah memang benar dia menderita entah misalnya OCD, entah apa kita ada banyak kategorinya ya, benar. Jadi lebih baik konsultasi ke orang yang memang dia jauh lebih ahli, lebih paham gitu lah. Betul banget itu nih. Nah, Kati tahu nggak? Sebenarnya kan kita juga ada nih Mobile JKN, aplikasi Mobile JKN, dan di situ ada fitur khusus nih konsultasi online. Iya. Oh, tahu. Waduh. Nih. Nah, gimana tuh? Nih di situ kan ada konsultasi dokter. Jadi biasanya kadang-kadang juga aku kalau misalnya ada hal yang aku nggak mengerti, terus
butuh konsultasi. Konsultasi Tapi ya. kan males kayak kalau ke rumah sakit. Iya, kadang-kadang kita sibuk juga ya Teh Tiwi ya. Benar. Males ngantri. Benar. Nih, jadi di sini ada konsultasi dokter, aplikasi di JKN ini. Mobile JKN ya. Yes, mobile JKN. Nah, di situ kita bisa berkonsultasi di sana ya. Kita bisa konsultasi sama dokter yang tuh, ini ada nomor kartu BPJS-nya, dipilih karena kan di mobile JKN ini bisa terdaftar aku sama anakku, bisa kan ya? Bisa sesuai Vaskes ya, Iya, benar. betul. Berarti Teh Tiwi udah pernah mencoba konsultasi juga di situ ya? Udah. Dan gimana nih? Nanya yang namanya ibu-ibu ya. Iya, benar. Anak kenapa-napa kayak ini kok demam tiba-tiba gitu. Oh Tapi iya, nggak ada itu kan nggak ada sering ini. tuh kayak gitu ya. Aku harus antigen negatif, ini kenapa anakku gitu. Nah. Ternyata memang kena virus gitu. Jadi sudah bisa diantisipasi. Udah. Jadi di tengah kesibukan Teh Tiwi masih bisa juga berkonsultasi dengan dokter pakai mobile JKN ini ya. Waduh. Lebih praktis. Nah, benar nih kata Teh Tiwi tadi. Jadi sebenarnya jangan buru-buru mendiagnosa diri sendiri. Konsultasikan dulu ke dokter. Nah, salah satunya lewat mobile JKN melalui fitur konsultasi online gitu ya. Nah, balik lagi nih ke tadi nih. Yes. Pelayanan kesehatan jiwa juga sebenarnya termasuk juga loh yang dijamin oleh program JKN loh. Jadi seandainya misalnya nih ada yang memang secara indikasi medis dia mengalami, mungkin dia harus ada pelayanan kesehatan untuk kejiwaannya, itu juga ditanggung oleh program JKN. Oh, oke banget ya. Aku pikir tuh maksudnya kayak kemarin kan suamiku tuh pakai BPJS. Oh iya. Iya, kemarin ini sudah melakukan pemasangan ring di jantungnya. Wow. Iya, jadi dia pakai BPJS. Ternyata untuk masalah kejiwaan pun bisa ya? Iya, betul, itu termasuk juga. Yang penting sesuai dengan indikasi medis. Iya. Nah, tadi ini nih seru nih. Ternyata Kak Tiwi juga suaminya sampai harus pasang ring ya? Iya. Itu gimana tuh prosedurnya? Jadi sebenarnya suamiku ini kan memang punya BPJS sudah dari beberapa tahun lalu. Oh ya. Sebenarnya cuma waktu pasti pakainya baru di tahun ini. Oh gitu. Jadi selama beberapa tahun yang lalu aktif jadi peserta ya, terus membayar. Mandiri ya, bayar sendiri ya? Iya. Wah, jadi kayak daftar sendiri. Oh ya? Iya. Jadi waktu pas mau ke didiagnosa dia memang ada masalah di jantungnya itu, dia sampai ke puskesmas sendiri, ngisi-ngisi ngantri itu emang dari pagi itu dia jam 6 pagi udah berangkat, biasanya karena dekat kan puskesmasnya, jadi jam 7 itu sudah di sana ya, pendaftaran, jam 6 ke sana tuh udah lumayan full antri. Oh gitu, dan suami mau mengikuti prosedurnya ya, lah. Dan ternyata dilayani di rumah sakit akhirnya. Bagaimana tuh pelayanannya? Pelayanannya sih buat aku baik-baik aja. Iya. Boleh aku mention kan nama rumah sakitnya? Boleh. Di Rumah Sakit Fatmawati di Gedung Bougainville. Di situ. Oke. Suamiku dikerjakan untuk pemasangan ringnya dan buat aku sih kan katanya ada isu-isu ya, karena kalau pakai BPJS tuh gini. Beda-bedain katanya gitu. Karena banyak yang bilang katanya kalau pakai BPJS mah beda sama umum, pelayanannya tuh ala kadarnya. Enggak ya ternyata. Enggak. Sana semua rata dan maksudnya sama. Aku tuh sempat karena dipasang ring itu kan dia harus masuk ruang ICU dan yang nunggu kan harus di ruangan yang benar terpisah kan. Itu kan maksudnya semuanya fine aja untuk masalah pembayaran apa segala macam itu terorganisir kok. Gitu. Memang maksudnya kalau bedanya kan memang kita yang harus kesana kesini ya. Tapi itu karena rumah sakitnya besar. Gitu. Yang ada prosedurnya ya. Rumah sakitnya kecil. Ya, fine aja. Tapi ada bayar nggak pas ketika itu? Nggak ada. Full gratis. Oh, ditanggung. Sama obat-obatnya. Tuh. Jadi ternyata kalau kita ikuti prosedur itu, contohnya di KTW sendiri nih, suaminya harus pasang ring jantung dan ternyata tidak bayar ya. Nggak bayar sama sekali. Nggak bayar sama sekali, ditanggung semua. Nih kira-kira KTW mungkin pernah dikasih tahu nggak sama dokternya itu kalau seandainya bayar nih, habis berapa tuh kira-kira? Mungkin sekitar sampai 60 juta kali. Wah, iya juga ya. Karena emang saya juga pernah dapat info ring jantung itu sekian itu sampai 80, ada juga yang sampai 100 juta itu, benar. Jadi ada yang dari range sampai dari 50 sampai 100 itu ada di situ. Dan itu katanya mengalami sendiri, alhamdulillah sampai selesai. Dan suami sekarang udah bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya? Udah biasa. Cuma dia belum coba untuk olahraga, kayak jalan kaki. Masih perlu waktu lah ya. Jadi dia pengen ada pembanding nih setelah dipasang ring dan sebelumnya ini ada pembeda nggak? Soalnya kalau waktu dulu tuh
sebelum pasang ring katanya kalau jalan kaki ngos-ngosan Ngos-ngosan, banget. cepet lelah ya. Betul, ini belum. Nah, sekarang lagi dicoba dulu Iya. begitu ya. Nah, berkaca dari pengalaman nih, menurut Kak Tiwi, seberapa penting sih jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan ini? Penting banget. Penting banget, bener ya. Apalagi untuk zaman sekarang ya. Maksudnya apalagi untuk pekerja seperti aku gitu. Kesehatan tuh nomor satu. Ya, nomor paling utama ya. Utama. Karena kalau nggak sehat nggak enak Kita mengapain. nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan berkaca dari pengalaman suamiku juga gitu. Jadi pas kemarin sempat kena stroke. Ya. Terus akhirnya ternyata didiagnosa ada permasalahan di jantung juga. Jadi kita sampai mikir-mikir, ini kalau kita bayar sendiri ya. Ya. Habis berapa nih? Lebih baik buat anak gak sih? Iya, betul ya. Bisa buat ini ya, bisa buat apa itu uang buat sekolah, buat beli keperluan anak. Benar, iya kan? gitu. Sampai maksudnya alhamdulillah ya kita ternyata memang punya BPJS gitu di sini. Karena kalau misalnya memang tidak punya BPJS dan kalaupun suamiku kerja di asuransi. Oh, kerja di asuransi juga. Tapi dia punya BPJS. Tapi dia pun sampai bilang, berarti kesadarannya tinggi ya. Kamu harus punya BPJS yang gitu karena tidak semuanya tercover oleh asuransi. Betul. Jadi ketika pakai asuransi pun waktu itu sempat suamiku juga ada bayar. Oh, gitu. Iya. Di BPJS aku udah siap-siapin itu tuh uang tunai. Uang tunai. Maksudnya udah kita udah punya pos-posnya ya, sendiri, udah gitu. punya pos keamanan ya. Pos keamanan. Gitu. Kira kamu pasang jantung berapa ya? Ini apa tuh segala macam gitu. Udah siap-siap ya. Segala macam. Oke Ibu, ya semoga lekas sembuh, semoga nggak kesini lagi ya katanya. Oh iya benar. Kalau kesini lagi bahaya mah. Iya, kalau kesini lagi justru malah bahaya. Katanya, terus ada bayar berapa nggak? Nggak usah. Ini obatnya, ini ada yang nggak ada di sini, silakan ditebus aja gitu. Kalau misalnya emang yang nggak ada bisa ditebus gitu. Gitu. Kalaupun misalnya emang mau tetap ikutan yang dari BPJS-nya, maksudnya antrian gratis ya obatnya, tapi harus nunggu. Ya udah, kudu saya tebus di luar aja yang nggak ada ya. Tapi obatnya udah sekalian obatnya juga. Oh sudah ada di situ ya, berarti udah ditanggung semua. Yang penting kita ikuti prosedurnya. Wah luar biasa sekali emang. Jadi kalau kita lihat di sini Teh Tiwi ini tipe-tipe yang memang sudah paham tentang jaminan kesehatan. Jadi bukan tipe-tipe BPJS yang lain, ada budget pas-pasan jiwa sosialita. Ada tuh kan? Jiwa sosialita kok nggak ada? Iya. Tapi budgetnya pas-pasan. Nah kalau budgetnya cukup bisa ya. Oke, kembali ke topik utama tadi Kak Tiwi, soal mental health issue. Kalau kakak sendiri nih, bagaimana cara? Ini saya bingung ya kakak, Teh Tiwi bingung campur-campur. Terserah lah ya, bebas lah ya. Nah, bagaimana caranya Teh Tiwi sendiri menjaga kondisi kesehatan mental? Tips dan triknya asik. Menjaga kesehatan mental. Mungkin kalau badan yang kita rasa kalau udah capek pasti butuh istirahat. Betul. Perlu di-charge dengan istirahat. Dan ini juga butuh istirahat. Iya, betul. Itu dia. Lebih ke orang kalau sebutan sekarang tuh lebih ke me time. Jadi kita harus tahu apa sih yang bikin kita happy, apa sih yang bikin aku bisa melepas penat dari beberapa hal rutinitas yang aku jalani. Kalau aku pribadi sih, suamiku alhamdulillah bukan tipikal yang ngekang ya. Nahan segala sesuatu enggak ya? Enggak. Jadi bisa aku capek nih, ya udah kamu pijet kek atau apa? Waduh, iya benar. Gitu. Saya juga emang kalau pijet suka itu, karena emang benar-benar bikin relax. Relax kan, kamu mau misalnya keluar nonton sama teman-teman kamu gitu, nggak usah ada aku juga nggak apa-apa. Mau nonton live music silakan. Gitu. Asal pulang dengan keadaan bersih, mandi segala macam biar gak bawa virus. Karena takutnya lagi menyebar sekarang ya. Yang penting itu mental healing berarti ya. Berarti kalau Teh Tiwi mental healingnya sukanya nonton kayak gitu ya. Terus emang kalau aku bukan tipikal orang yang seneng gitu sama teman-teman banyak enggak. Iya. Untuk nonton di bioskop sendiri pun buat aku udah oke. Kalau saya juga mental healingnya suka nonton. Nonton apa? Nonton liputan. Nonton liputan makin stres saya kalau nonton liputan. Jadi memang kalau saya juga tipenya sama kayak Teh Tiwi. Jadi kalau udah nonton, udah apa tuh fresh. Tapi kalau nonton berita makin stres. Karena banyak masalah di berita. Gitu ya. Jangan. Iya. Jadi stres. Iya betul, jangan stres. Karena memang kalau kita stres, segala sesuatu bakal jadi berat. Ya kan, benar nggak Teh Tiwi ya? Iya. Kita tahu nih banyak masyarakat yang mungkin masih berpikirnya, ngapain sih saya punya BPJS? Saya mau bayar BPJS-nya pas saya sakit aja dah.
kan kalau saya lagi nggak sakit mah ngapain saya bayar rutin iurannya, padahal kan iuran BPJS itu kan sistemnya subsidi silang. Bagaimana menurut Teh Tiwi biar mengedukasi masyarakat mungkin supaya mau bayar iuran secara rutin Teh Tiwi? Kalau aku pribadi ya maksudnya untuk iuran pribadi BPJS itu relatif ya. Yeah. Kalau menurut aku terjangkau. Jadi untuk per bulan itu kita aja kalau di rumah tuh ada IPL, kita bayar gitu ya. Karena kalau untuk di BPJS bisa gini, oh ngapain kita bayar iuran apa segala macam, toh juga kan sekarang sehat-sehat aja. Tapi kita nggak pernah tahu kapan kita sakit. Betul. Kita nggak pernah tahu ternyata jebret kesemutan. Aduh. Kayak suamiku waktu itu. Kesemutan semua sebadan badan. Awalnya migren terus vertigo. Aku pikir vertigo biasa. Ternyata tiba-tiba malamnya itu aku juga nggak nyangka pas lagi menjelang mau sahur, tiba-tiba dia sekujur tubuhnya dia ngerasa kesemutan. Tangan kirinya dan kaki kirinya tuh udah nggak bisa. Dan akhirnya ternyata stroke. Nah itu yang benar-benar gila, kita nggak pernah tahu kesehatan kita itu akan selalu prima sampai kapan gitu. Kita nggak pernah tahu juga sakitnya tiba-tiba detik ini amit-amit bisa sakit ya sakit gitu. Jadi kalau bisa sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum memang kita harus divonis untuk mengeluarkan biaya yang sangat besar, bikin BPJS dari sekarang. Bayar iuran lah secara rutin ya. Iuran juga. Nah sebelum menutup obrolan kita nih, yang benar-benar seru nih kali ini nih, tentunya pengen tahu nih, apa harapan dan pesan-pesan yang mau Teh Tiwi sampaikan buat sobat podcast di rumah? Silahkan. Pesan-pesannya apa ya? Lebih kalau untuk diri kita sendiri sih, yang namanya hidup itu pasti harus ada stres, tapi juga harus balance dengan adanya healing. Ya. Gitu. Jadi kalau tanpa stres hidup kita tidak akan terpacu untuk bisa lebih maju lagi, untuk bisa lebih baik. Benar. Kalau terus-terusan di-push kan juga kita bakalan ngedrop juga ya. Betul. Ada batasannya ya. Ya, benar, harus ada balance dalam hidup. Terus juga jaga kesehatannya, karena makin sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang aneh, yang bisa menghinggap di kita juga di anak-anak. Terus juga untuk masalah kesehatan itu nomor 1, kalau bisa disadari dari sekarang harus punya BPJS, karena saya pribadi merasakan fasilitasnya dan manfaatnya juga gitu. Jadi sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan bisa menjalankan kehidupan dengan orang-orang yang kalian sayangi sampai ke depannya. Oke, luar biasa sekali Teh Tiwi. Terima kasih banyak sudah hadir ya. Nanti kapan-kapan kita bisa reuni alumni Unpad ya. Fikom. Saya taunya itu doang, sisanya saya lupa. Oke, itulah semua podcast kita kali ini dengan narasumber yang sangat spesial. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah inspiratif. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan serta jaga kesehatan diri dan keluarga. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di semua sosmed, sobat. Saya Brosis dan Teh Tiwi. See you next time. Dah.